Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, pagi ini saya mempunyai sun protection atau protektor yang pelindung cahaya matahari. Kalau kita berjalan-jalan pada siang hari, maka kemudian kita akan semakin gosong kulitnya. Saya sudah termasuk orang yang gosong, maka tidak perlu dengan sun protector lagi, tapi selalu dengan kepasrahan. Nah, ini kebetulan alat peraganya tidak sungguh-sungguh sun protector atau sun protection untuk melindungi dari segala cahaya matahari, sinar matahari yang membakar dan kemudian tentu saja ditakuti oleh orang-orang Asia, khususnya Indonesia. Cewek-cewek khususnya di Indonesia ini karena apa? Takut hitam. Konsep kecantikan orang Indonesia adalah yang putih, yang glowing, yang sungguh-sungguh menarik dengan segala cahaya atau bersinar. Tetapi kalau dengan sinar matahari yang berlebihan akan gosong, saudara-saudari yang terkasih. Di Indonesia ini matahari sinarnya bisa untuk merebus telur, karena telur mentah menjadi telur setengah matang karena saking panasnya. Emanasi sinar matahari itu pelan-pelan memancar, merambat sampai ke bumi. Ini teori emanasinya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Stanislaus, seorang uskup di Krakow yang menjadi martir pada tahun 1076 dan beliau lahir 1030, bahkan 1200 sekian oleh Paus sudah dikanonisasi karena dia kemudian sangat dikenal di kota Krakow dan pelindung Polandia, pelindung kota Krakow sendiri. Nah, kita hari ini mendapat bacaan renungan Injil yang menarik dari Yohanes. Injil Yohanes ini bicara tentang kesaksian Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa Yesus dari atas, dan yang dari atas bicara tentang hal yang di atas. Saya bacakan ini. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang memberi kesaksian itu, ia mengakui bahwa siapa yang menerima kesaksian itu, dia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, itu saudara-saudari yang terkasih tentang sabda hari ini. Maka kita bisa melihat bagaimana konsep tentang Tuhan itu adalah yang di atas. Perjanjian lama, kemudian juga beberapa kita pahami manusia yang membangun menara sampai di puncak langit, dia menara Babel. Mereka juga mencoba menyamai Tuhan dengan yang di atas. Seakan-akan Tuhan itu ada di atas, di bawah ini adalah neraka dan kematian, kejahatan. Maka kemudian konsep itu diadopsi sampai sekarang dengan arsitektur gereja. Gereja selalu mengerucut, menyatu, bahkan pilar-pilar pun gambarnya akan semakin menyatu, mengecil, menandakan bahwa itu adalah Tuhan yang di ujungnya. Kita semakin berkonsentrasi untuk menemukan Tuhan.
di tempat-tempat tertentu seperti di Bali, itu juga di mana dewa-dewa itu akan tinggal di gunung. Kemudian juga makam raja-raja orang terkenal selalu di bukit atau di gunung sebagai simbol kedekatan dengan Tuhan Sang Pencipta. Mulo mulaniro atau asal dan tujuan setiap hidup manusia. Dan kemudian kita menemukan bahwa semua simbol-simbol ke atas itu simbol semakin dekat dengan Tuhan. Apakah Tuhan ada di atas? Kita sekarang punya konsep yang mungkin sedikit berbeda. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan tidak hanya ada di atas, tetapi ada di mana-mana. Kita mengingat bagaimana orang-orang kudus itu selalu ada di sekitar kita. Mereka diberkati Tuhan. Mereka dihadiri, dirajai oleh Tuhan. Maka mereka pun ada di mana-mana, di sekitar kita. Waktu kecil kita selalu dikatakan Tuhan ada di mana-mana. Ada di sekitar kita, ada di hati kita. Dan ini yang kemudian mengatakan bahwa tidak di atas. Tetapi konsep bahwa yang di atas berbicara dengan bahasa atas itu adalah konsep emanasi tadi. Seperti sinar matahari yang turun ke bumi. Berkatnya, Roh Kudusnya turun ke bumi. Dan hanya yang pernah tinggal di atas, Dia yang turun ke dunia, yaitu menjelma menjadi manusia. Teori ini adalah apa? Teori untuk inkarnasi. Supaya dunia yang dibawa ke atas kembali. Tidak ada seorang pun yang bisa membawa dunia dari bawah ini ke atas kembali. Kalau dia tidak pernah tinggal atau bukan berasal dari atas. Itulah konsep sebetulnya dasar emanasi. Tetapi sebetulnya yang ingin saya katakan adalah kita semua menemukan Tuhan di segala lini, di segala tempat, di segala waktu. Bahkan ketika kita tidur pun kita menemukan Tuhan. Berdoa tidak harus mendongak ke atas. Seperti tulisan Santo yang pernah menjadi martir yang pertama itu. Dia dikatakan bahwa dia mendongak ke atas dan menyerahkan rohnya. Karena konsep Tuhan ada di atas. Maka kita sekarang menyadari Tuhan ada di mana-mana. Berdoa tidak harus jauh ke atas. Tidak harus jauh ke sana kemari. Tidak harus mencari bukit. Tidak harus mencari gunung. Tetapi di kamar kita, kita pun menemukan Tuhan. Di hati kita, kita pun menemukan Tuhan. Di pasar-pasar, kita pun menemukan Tuhan. Maka jangan sampai kita mengatakan, saya kusuk berdoa kalau saya di tempat syarah ini, tempat syarah itu boleh saja. Tetapi kita pun mencoba mencari kekusukan, kedekatan dengan Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga seperti kata Ignatius, dia mengatakan, Ignatius dari Loyola, sekarang kapanpun saya ingin berjumpa dengan Tuhan, saya bisa menemukannya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.